Mitologi dan legenda telah memberitahu kita bahwa segala sesuatu dapat tumbuh dan berubah. Sebuah batu bisa menjadi tanaman, tanaman bisa menjadi hewan, bahkan seekor binatang pun bisa menjadi manusia, dan manusia bisa menjadi dewa. Begitulah, seekor ular pun bisa menjelma sebagai seorang wanita, dan kita diceritakan tentang siapa yang telah melakukannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan dengan pasti bagaimana itu dimulai. Namun setelah ribuan tahun berusaha tanpa henti, bermeditasi, mendisiplinkan dirinya sendiri, serta menguasai energi alam semesta, ular putih ini menjelma menjadi manusia. Sekarang telah abadi dengan kekuatan besar, dan dia merindukan satu hal lagi, yakni cinta manusia. Legenda ular putih adalah salah satu cerita rakyat Tiongkok yang paling terkenal. Ini mengisahkan tentang seorang siluman ular putih bernama Bai Suzhen yang jatuh cinta dengan seorang pemuda bernama Su Xian. Seperti setiap mitos dan legenda lain di luar sana, ini juga sudah memiliki banyak versi yang berbeda sejak ratusan tahun yang lalu, dan sulit untuk mengatakan versi mana yang asli. Namun sebagian besar versi mengikuti garis besar cerita yang sama. Teks tertulis terbaru yang tersedia adalah dari dinasti Ming, tapi Danau Barat yang indah dan pagoda Leifeng terkenal di ibu kota dinasti Song Selatan Hangzhou merupakan lokasi untuk sebagian besar kisahnya. Tersebutlah sebuah pegunungan yang sangat terkenal bernama Emei. Pegunungan itu terletak di bagian barat daya provinsi Zhizhou. Puncaknya saling berhimpitan, sementara di lerengnya terdapat goa-goa besar yang dalam. Untuk mendaki hingga ke puncaknya dibutuhkan waktu setidaknya 2 hari 2 malam. Suhu di puncak gunung sangat dingin, sehingga tak seorang pun manusia yang sudi menginjakkan kakinya di tempat itu. Dari pegunungan inilah Bai Suzhen berasal. Di suatu tempat yang terpencil di daerah itu, terdapat sebuah goa besar di mana Bai Suzhen lahir dalam bentuk seekor ular putih. Namun selama ribuan tahun, ular itu tidak pernah mengganggu siapapun. Kemudian ular putih menjadi tercerahkan melalui usahanya dalam bermeditasi dan mendisiplinkan diri, dan dengan demikian mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mengambil bentuk manusia. Untuk memulai dengan versi yang umum dipercaya, ular itu sebenarnya berada di sebuah danau. Ia berlatih seni magis untuk waktu yang lama. Kisah ini dimulai dengan seorang pemuda yang baik hati bernama Su Xian di Hangzhou. Suatu hari dia membeli beberapa tangyuan dari seorang laki-laki tua di dekat Danau Barat, tanpa mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah pil keabadian yang disamarkan. Dan laki-laki tua yang menjual tangyuan sebenarnya adalah Lu Dongbin, salah satu dari 8 dewa dalam cerita rakyat Tiongkok. Setelah memakan tangyuan, Su Xian merasa sesuatu tersangkut di tenggorokannya, sehingga ia pun terpaksa memuntahkannya di Danau Barat. Secara kebetulan, tangyuan yang dimuntahkan telah ditelan oleh ular putih yang sedang berlatih di danau. Dari situlah ular tersebut kemudian mendapatkan keabadian. Sejak saat itu, sang ular putih merasa berhutang budi, dan nasib mereka menjadi saling terkait. Merasa berkewajiban untuk membalas budi Su Xian, ular putih itu berubah menjadi seorang wanita muda yang cantik dan menamakan dirinya Bai Suzhen. Dalam perjalanan untuk menemukan Su Xian, Bai Suzhen menyelamatkan seekor ular hijau bernama Xiao Qing, dan pada akhirnya keduanya menjadi saudara. Mungkin tidak ada tempat yang lebih indah di Cina daripada Danau Barat yang terkenal. Terletak di samping kota Hangzhou, berbatasan dengan perbukitan hijau, sering dibandingkan dengan lanskap pelukis dan keindahan dongeng. Pengunjung dari jauh dan dekat berjalan-jalan di tepi sungai dan naik perahu melintasi air. Pada suatu hari musim semi, adalah seorang wanita muda cantik berpakaian putih dan saudarinya yang berbaju hijau, atau begitulah kelihatannya. Bagaimana orang bisa tahu bahwa mereka benar-benar ular putih dan ular hijau dalam wujud manusia? Terbang di atas awan dari rumah mereka di Gunung Imei yang suci, mereka datang ke Hangzhou untuk menikmati kegembiraan dunia manusia. Di sana, di atas Broken Bridge atau jembatan rusak, saat matahari lewat di balik awan gelap, mereka melihat seorang pria muda dengan payung di bawah lengannya. Saat itu hujan mulai turun dan mereka berlindung di bawah pohon. Pemuda yang bernama Su Xian itu memperhatikan kesusahan mereka dan lalu segera menghampiri untuk meminjamkan payungnya. Bai Suzhen berterima kasih pada Su Xian dan berharap untuk bisa bertemu lagi dengannya. Su Xian terpesona oleh kecantikan Bai Suzhen, sehingga beberapa hari kemudian ia pun pergi mengunjunginya dengan alasan untuk mengambil kembali payungnya.
Sejak saat itu, mereka secara bertahap mengenal satu sama lain, jatuh cinta, dan akhirnya menikah. Setelah menikah, Suxian dan Bai Sujen pindah ke kota Zhenjiang. Mereka adalah orang-orang yang baik hati, mendapatkan reputasi yang baik di masyarakat setempat, dan menjalani kehidupan yang bahagia. Bai Sujen membantu suaminya untuk membuka toko obat di sana. Berita menyebar dengan cepat tentang seberapa efektif obat-obatan dari toko mereka dan menjadi terkenal di kota. Bahwa dua niat baik tidak selalu bisa sejalan, bahkan bisa menimbulkan konflik, terlihat jelas di dalam kisah ini. Bai Sujen, siluman ular putih yang menikah dengan manusia biasa, ingin selalu membahagiakan suaminya. Ia rela melakukan apa saja, termasuk mempertaruhkan nyawa demi sang suami Suxian. Di pihak lain, seorang pendeta bernama Fahai yang merasa mengemban tugas melindungi manusia dari pengaruh buruk siluman, berusaha memisahkan Suxian dari istrinya yang dianggapnya sebagai ular iblis. Pertarungan dua kemauan baik ini tersulut karena adanya prasangka dan sikap menutup mata salah satu pihak. Fahai adalah seorang pendeta dari kuil Jinsan. Dengan kemampuannya, ia bisa mengetahui bahwa Bai Sujen dan Xiaoqing adalah jelmaan dari ular siluman. Untuk itu, ia sangat menentang pernikahan tersebut dengan alasan bahwa manusia dan ular berasal dari alam yang berbeda dan tidak boleh bersama dalam sebuah pernikahan. Bertekad untuk memisahkan mereka, Fahai berusaha mengungkap identitas asli dari Bai Sujen dengan harapan dapat menakuti Suxian agar mau meninggalkan istrinya. Suatu hari, saat Bai Sujen sedang pergi mengantarkan pesanan obat penduduk desa, Fahai datang mengunjungi toko. Ia memperingatkan Suxian bahwa istrinya adalah seekor ular putih yang menjelma. Namun Suxian tidak sedikit pun percaya pada omongan Fahai. Sebelum pergi, sang pendeta memberi Suxian sebotol anggur asli dan menyuruhnya untuk memberikan pada Bai Sujen istrinya dalam festival Duanwu. Anggur diketahui dapat melemahkan kekuatan makhluk gaib. Awalnya Suxian tidak berencana untuk menguji istrinya, tetapi karena terus dibayangi rasa penasaran, akhirnya Suxian pun melakukannya. Saat itu Bai Sujen sedang mengandung anak mereka, tapi hal ini tidak diketahui oleh Suxian. Kehamilan Bai Sujen telah mempengaruhi kekuatan magisnya. Namun untuk menyenangkan suaminya, Bai Sujen akhirnya mau meminum anggur itu, dan akibatnya segera dirasakan olehnya. Mengaku bahwa dirinya kurang sehat, Bai Sujen izin pergi ke kamar pada suaminya, di mana dia kemudian berubah menjadi bentuk aslinya, seekor ular putih. Di sisi lain, Suxian yang khawatir tentang kesehatan istrinya lalu pergi untuk memeriksanya. Namun yang mengejutkannya, ia melihat seekor ular putih di tempat tidur. Dan karena ketakutan, Suxian terjatuh sehingga kehilangan nyawanya. Bai Sujen dalam bentuk ular segera menghampiri sang suami. Ia berusaha untuk menyelamatkannya, tapi itu sia-sia karena kekuatan magisnya sudah semakin lemah, mungkin karena efek dari anggur dan juga kehamilannya. Demi untuk menghidupkan kembali suaminya, Bai Sujen dengan ditemani Xiaoqing pergi ke Gunung Kunlun. Diyakini bahwa terdapat ramuan ajaib yang dapat menghidupkan kembali manusia di sana. Dengan kondisinya yang lemah, Bai Sujen berusaha mendapatkan ramuan tersebut. Berbagai rintangan dan masalah dihadapinya sampai akhirnya dia berhasil. Suxian hidup kembali, dan meskipun dia telah mengetahui bentuk asli istrinya, ia masih menerima dan mencintainya. Setelah efek anggurnya hilang, Bai Sujen kembali ke wujud manusianya. Upaya pertama Fahai untuk memisahkan pasangan itu tidak berhasil, namun ia tidak menyerah. Dalam upaya keduanya, Fahai mengirim undangan pada Suxian untuk pembukaan kuil Jinsan. Tapi baik Suxian maupun Bai Sujen tidak menyadari siapa pengirimnya. Bai Sujen mengingatkan Suxian agar berhati-hati. Sebagai penganut Buddha yang taat, Suxian akhirnya mengabaikan peringatan istrinya dan berangkat ke kuil Jinsan. Saat tiba di sana, Suxian melihat pendeta yang memberinya anggur dan baru sadar bahwa sang pendeta lah yang mengirim undangan. Fahai menyarankan Suxian untuk menjadi biksu dan melupakan istrinya, tetapi Suxian menolak dan segera pergi. Tapi Fahai menahannya. Pendeta itu mengatakan bahwa ia harus tinggal di kuil dan membersihkan jiwanya saat dia bergaul dengan siluman. Sementara itu di rumahnya, Bai Sujen merasa tidak nyaman karena tidak bisa memberitahu suaminya tentang kehamilannya. Ditambah lagi tidak ada tanda-tanda Suxian akan pulang. Bai Sujen menjadi khawatir. Ia pun berangkat meninggalkan rumah untuk mencari suaminya. Sesampainya di kuil Jinsan, Bai Sujen langsung diserang oleh Fahai.
Pendeta itu melemparkan senjata ke arahnya yang tiba-tiba meledak menjadi api dan asap. Lemah karena kehamilannya, Bai Sujan berusaha mati-matian untuk menyelamatkan suaminya dengan sisa kekuatannya. Dia memanggil pasukan air dan memadamkan api, sehingga menyebabkan banjir dan menewaskan banyak nyawa tak berdosa. Hal ini menyebabkan kekuatannya semakin melemah karena dia tidak lagi disukai oleh para dewa. Fahai yang menyadari kejadian tersebut lalu memanfaatkan kesempatan. Sang pendeta mencoba menjebaknya ke dalam mangkok sedekah ajaib. Namun secara misterius, ia diselamatkan oleh kekuatan ajaib yang berasal dari perutnya. Kemudian Bai Sujan berhasil membawa suaminya Suxian kembali ke rumah dengan selamat. Segera setelah kejadian itu, Bai Sujan melahirkan putra mereka yang diberi nama Su Xilin. Terlepas dari momen penting ini, Suxian takut bahwa kecelakaan Bai Sujan yang tidak disengaja dapat membahayakan dirinya dan keluarganya. Fahai yang masih berusaha untuk memisahkan pasangan itu lalu datang mengunjungi rumah mereka. Ia memberikan hadiah berupa mangkuk sedekah dan meyakinkan Suxian bahwa itu akan membawa keberuntungan bagi putranya. Walaupun Suxian kurang percaya pada sang pendeta, pada akhirnya ia menerima hadiah itu. Begitu dibawa masuk, mangkuk sedekah itu tiba-tiba melayang dan menjebak Bai Sujan ke dalamnya. Fahai lalu merebut kembali mangkuk itu dan segera membawanya pergi. Dia mengubur mangkuk sedekah yang berisi Bai Sujan di bawah pagoda Lei Feng. Di bawah tempat dia dikuburkan ada sebuah pohon besi. Suxian memohon pada sang pendeta agar mau melepaskan istrinya. Namun Fahai mengatakan bahwa siluman ular putih itu akan bebas ketika pohon besi mekar. Merasa bersalah atas tindakannya dan konsekuensi yang diterima istrinya, Suxian akhirnya memutuskan untuk pergi mengasingkan diri di sebuah biara. Dia meninggalkan putranya Xilin di bawah perawatan Xiaoqing. Sayangnya, pasangan itu tidak menyadari fakta bahwa putra mereka adalah reinkarnasi dari dewa kebijaksanaan dan kekuatan misterius di perutnya yang menyelamatkan Bai Sujan di kuil Jinsan. Seiring berjalannya waktu, Su Xilin tumbuh dewasa menjadi lebih bijaksana. Dia mencapai peringkat tertinggi pada ujian kekaisaran dan dipanggil untuk menghadap kaisar. Di hadapan kaisar, Xilin menceritakan kisah tentang orang tuanya yang diketahuinya dari Xiaoqing. Xilin memohon pada kaisar agar mau memberikan perintah untuk membebaskan ibunya. Tergerak oleh kisah yang diceritakan, kaisar mengeluarkan perintah yang mengizinkan Su Xilin memasuki pagoda Lei Feng untuk bertemu ibunya. Kaisar juga memberikan hadiah berupa topi hiasan permata kepadanya. Meyakinkan ayahnya dari pengasingan, Xilin pergi ke pagoda Lei Feng untuk bertemu ibunya. Ia meletakkan topi hiasan hadiah kaisar di atas pohon besi sebagai persembahan. Para dewa tergerak oleh hubungan mereka dan memutuskan bahwa dosa Bai Sujan telah ditebus. Tanah tiba-tiba terbuka dan Bai Sujan melangkah keluar. Saat dosa-dosanya dibebaskan oleh dewa dan pohon besi yang mekar, Xilin menyatukan kembali keluarganya, baik secara ilahi maupun fana. Meskipun semua versi legenda ini memiliki garis besar yang sama, ada beberapa variasi di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa pendeta Fahai sebenarnya adalah roh kura-kura yang berada di danau, tempat Bai Sujan menelan pil keabadian yang dimuntahkan Suxian. Iri atas kenyataan bahwa dia tidak bisa memiliki pil tersebut, roh kura-kura yang menjelma menjadi pendeta Fahai mencoba menghancurkan pernikahan pasangan itu, dan dari situlah semua masalah dimulai. Dalam beberapa versi lain, ular hijau Xiaoqing mencoba untuk melawan Fahai dalam pertempuran terakhir bersama Bai Sujan, tapi pendeta itu mengalahkan Bai Sujan dan menguburnya di pagoda Lei Feng. Menyadari bahwa bukan tandingannya, Xiaoqing melarikan diri ke Gunung Eme untuk berlatih. Setelah 12 tahun, ia menyelesaikan api samadhi sejati dan kembali ke Fahai untuk membalas dendam. Fahai yang khawatir tidak bisa melarikan diri dari api samadhi sejati, lalu bersembunyi ke dalam cangkang kepiting. Api samadhi sejati mengakibatkan pagoda Lei Feng runtuh, dan dengan demikian membebaskan Bai Sujan. Versi awal dari legenda menggambarkan Bai Sujan sebagai ular iblis yang merayu Suxian. Namun seiring berjalannya waktu, dia berubah dari sesuatu yang berbahaya menjadi seorang yang cantik dan penyayang. Legenda ini juga berubah dari kisah berbahaya menjadi kisah yang merayakan cinta. Ini menunjukkan bagaimana proses berpikir manusia berevolusi selama periode waktu tertentu
dan kisah yang sama ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Ini adalah kisah ular putih yang legendaris.